tapi tanpa ada tanpa ada pakaian selain pun yang menempel di badan mereka. Kemudian kata Rasul dalam hadis sahih itu, wa kana syamsu ala qadri milin ala rusihim. Matahari itu beberapa mil di atas kepala seluruh manusia, di atas seluruh kepala manusia beberapa mil. Kata Nabi SAW, di antara manusia ada yang keringatnya sampai pada mata kakinya, ada yang keringatnya sampai pada lututnya, ada yang keringatnya sampai pada pinggangnya, ada yang keringatnya sampai pada dadanya, bahkan ada manusia yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri, Pak. Ya, ini yang dialami manusia pada hari pada maka kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang nanti pada hari itu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, orang-orang yang beriman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Bima sabaru, karena dulu di dunia mereka bersabar melakukan kebaikan, sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata rekan-rekan yang kami muliakan, salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari 7 golongan itu kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang senantiasa terpaut hatinya untuk selalu memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, terutama laki-laki ya, bapak-bapak ini, kalau kita memakmurkan masjid, kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, insya Allah nanti Allah Ta'ala memberikan kita naungan, di mana di hari tidak ada naungan kecuali naungan di sisi Allah SWT, yaitu pada hari pada apa tadi? Pada mahsyar. Baik hadirin yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mungkin itu yang kita bisa bahas ya pada pertemuan hari ini, yaitu hadis dari Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada bulan depan ya, hadis yang ke-224. Mohon ditandai Pak ya, jadi mohon ditandai, dikasih batas ya, sampai hadis keberapa kita sudah baca ya. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kebaikan. Doa kami untuk semua rekan-rekan mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan pekerjaan hari ini adalah menjadi catatan amal salat kita ya. Sekaligus Ustaz mohon doa dari rekan-rekan semua. Insyaallah tepat nanti hari Kamis tanggal 9 Ustaz akan berangkat umroh ya. Mohon doakan ya, diberikan sehat, diberikan kelancaran ya, bisa membimbing jamaah ya maksimal ya, berangkat selamat dan mudah-mudahan ya kembali juga dalam keadaan selamat sehingga kita masih bertemu di dalam majelis yang mulia ini insyaallah di kesempatan mendatang ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan 1 atau 2 pertanyaan silakan, ada waktu silakan. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-share silakan. Satu saja pertanyaan baik dari Ibu. Silakan Pak yang di belakang silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya, tadi dikatakan bahwa kemudahan yang diberikan oleh orang yang kepada orang yang beriman oleh Allah itu berupa kemudahan dilancarkan mendapatkan jawaban-jawaban dalam kubur di antaranya, dan kesulitan oleh orang kafir tidak bisa dijawab. Ada yang beberapa orang-orang yang beriman, di antaranya orang-orang munafik, orang-orang fasik, itu bagaimana keadaannya di sana Ustaz? Di samping mereka diberikan sanksi oleh Allah kepada kita di dalam surah Taubah ayat 4 untuk tidak disolatkan, apakah sanksi lain gitu di dunia ini? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu orang-orang munafik itu adalah setara dengan orang kafir ya. Orang munafik itu setara hukumnya dengan orang kafir. Cuma bedanya kalau orang munafik itu tidak dibunuh ya. Kalau orang kafir memusuhi Islam, ketika mereka memerangi Islam maka harus diperangi. Tapi orang munafik gak boleh kita untuk memerangi mereka karena dia masih mengucapkan syahadat loh Pak ya. Nah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ya, Umar bin Khattab itu pernah minta izin untuk membunuh seorang tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasul, tolong izinkan aku untuk memenggal leher laki-laki ini karena dia selalu menghancurkan Islam Pak.
Jadi Islam itu Pak sebenarnya kalau dihancurkan dari luar sangat susah. Yahudi dan Nasrani itu Pak susah untuk menghancurkan Islam. Tapi gimana caranya Pak? Digunakanlah tangan-tangan orang Islam yang bisa dibeli akidahnya, dibeli idealismenya, kemudian dia mengeluarkan fatwa yang jelas bertentangan dengan syariat Islam. Ya Pak ya. Siapa yang mendapatkan keuntungan dengan adanya orang munafik? Ya orang kafir, ya. Karena orang kafir sekali lagi mereka tidak bisa menguasai Islam begitu saja kecuali melalui tangan orang-orang munafik. Oleh karena di surah Al-Baqarah itu Allah Ta'ala menggolongkan manusia cuma 3 di awal Al-Baqarah. 5 ayat pertama itu berbicara tentang orang beriman. Alif Lam Mim. Kemudian Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Akhirnya di ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu 5 ayat. Khusus berbicara mengenai orang yang beriman. Orang kafir ayatnya cuma 2 Pak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Cuma 2 ayat. Orang munafik, ayatnya banyak Pak. Dan orang munafik itu adalah selalu mengatakan di hadapan orang beriman, wah kami bersama kalian, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat. Tapi begitu mereka berkumpul dengan kawan-kawan mereka yang satu pemikiran, yang satu ideologi, mereka mengatakan kami hanya ngolok-ngolok orang Islam itu, kami hanya ngolok-ngolok orang-orang mukmin itu. Itu ucapan mereka Pak. Jadi di hadapan orang beriman mereka mengatakan kami beriman, tapi di belakang kita mereka ingin menghancurkan Islam. Ya. Nah cuma di zaman Nabi SAW orang munafik itu gak dibunuhin Pak. Umar pernah minta, tapi kata Rasul enggak. Nanti akan menimbulkan apa? Fitnah. Jadi itulah orang munafik itu Pak jauh lebih berbahaya dari orang kafir. Ya. Kalau orang kafir itu jelas Pak, ya udah jelas ya. Dia gak beriman kepada Allah, gak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada yang ada, seterusnya. Kalau orang munafik ini Pak, syahadat ya syahadat, ya mungkin sholat juga iya Pak ya, ya mungkin dia berzikir juga kali Pak, tetapi akidahnya Pak itu adalah lebih kepada membela kepentingan orang-orang kafir. Waliyahzubillah. Ini yang paling berbahaya ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.